selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Cipto Simanjuntak. Nomor induk mahasiswa 21903177. Saya seorang mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika PPTK Universitas Negeri Manado. Hari ini mungkin saya akan membawa materi algoritma dan pemrograman. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Oke, selamat siang semua Ananda. Apa kabar? Siang Pak, baik Pak. Siang Pak, baik Pak. Yang Pak. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Oke, Bapak meminta Rifandi boleh pimpin dalam doa. Silakan Rifandi. Ya Pak, terima kasih Pak. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Rifandi sudah bersedia pimpin dalam doa. Nah, sekarang perlu diperhatikan dalam hal pembelajaran walaupun ini daring, kita tetap menjaga keselamatan kesehatan kita selama pembelajaran. Jadi karena itu usahakan Ananda jarak mata dengan laptop ini usahakan setidaknya 40 cm ya. Jadi mata kita terjaga nih. Itu harus diperhatikan. Jangan terlalu dekat ya dengan komputer ya, laptopnya masing-masing ya. Nah, kemudian nanti pastikan sudah terinstall Visual Basic-nya ya, karena itu akan menjadi praktikum kita pada siang hari ini. Baiklah, kita akan lanjut lagi. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita perlu menyanyikan lagu nasional setiap kali kita memulai pembelajaran. Itu tidak lain dan tidak bukan. Kita mengingat bagaimana para pahlawan kita yang berjuang melawan penjajah merebut kemerdekaan. Karena itu, Anda sebagai pelajar juga harus mampu mengisi kemerdekaan ini ya, dengan cara belajar, dengan cara berprestasi. Dengan cara itulah Anda sudah mengisi kemerdekaannya. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, Bapak mau Anda melakukan pretest ya. Ini untuk mengukur tentang materi hari ini. Materinya tentang algoritma
dan pemrograman. Oke, setelah dilihat hasilnya, ternyata masih banyak yang belum paham ya, karena memang belum masuk ke materi ini. Padahal sebelumnya juga Ananda sudah pernah mempelajari Excel ya. Di situ ada juga fungsi-fungsi yang sudah kamu dapatkan. Itu juga nanti berkaitan dengan mata pelajaran hari ini, materi hari ini tentang algoritma dan pemrograman ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini Ananda akan mempelajari tentang algoritma, yaitu notasi algoritma. Kedua, nanti Ananda akan membuat algoritma dengan menggunakan notasi tersebut. Dan terakhir tentunya adalah membuat program sederhana. Motivasi kita, katakan selalu dalam diri kita, I can if I think I can. Saya bisa jika saya pikir saya bisa. Itu kita tanamkan terus dalam diri kita. Sehingga nanti materi sesulit apapun itu menjadi terasa lebih mudah. Sekarang Ananda akan Bapak share bahan ajar dan LKPD ya. Silakan nanti dilihat fasilitas chatnya. Oke, sudah bisa terima semua? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, silakan Ananda buka bahan ajarnya ya. Bapak akan presentasikan media Bapak. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Ya. Materi kita adalah algoritma dan pemrograman. Di mana kita akan menggunakan bahasa pemrogramannya ialah Microsoft Visual Basic 6.0. Silakan Ananda mengamati. Ini sekilas ilustrasi algoritma. Bagaimana cara membuat teh, ya. Silakan diamati. Oke, nah dari ilustrasi ini kita juga bisa mengambil kesimpulan mengenai algoritma. Nah, silakan Ananda boleh menyampaikan pendapatnya apa itu algoritma. Silakan. Algoritma itu proses-prosesnya, Pak. Dia kayak prosedur gitu ya, Pak? Langkah kerja. Kita akan lanjut. Apa itu algoritma? Ini dia. Algoritma adalah urutan perintah logis dengan bahasa yang dapat dimengerti manusia dan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Ini adalah contoh bahasa pemrograman. Kamu bisa lihat kursor ini ya, ini adalah bahasa pemrograman. Seorang programmer ketika dia mau membuat program, dia lebih dahulu membuat yang namanya algoritma. Notasi algoritma yang pertama ada kalimat deskriptif, ada pseudocode, dan ada flowchart. Notasi algoritma kalimat deskriptif adalah notasi algoritma yang menggunakan bahasa manusia dalam menjabarkan desain langkah-langkah pemrograman yang akan dibuat. Contohnya, program persegi panjang. Ini menggunakan bahasa kita saja. Program persegi panjang, program untuk menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya, masukkan input panjang dan lebar persegi panjang, hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, lalu tampilkan luas persegi panjang. Yang kedua ada pseudocode. Adalah notasi algoritma menggunakan struktur sederhana yang menyerupai sintaks dari bahasa pemrograman. Atau dengan kata lain adalah bahasa tiruan.
Di sini contoh algoritma luas persegi panjang, menghitung luas persegi panjang, deklarasi panjang, lebar luas, titik 2 integer, dan seterusnya. Ini adalah bahasa yang menyerupai, yaitu pseudocode. Kemudian ada lagi yang namanya flowchart. Adalah notasi algoritma yang menggunakan grafis berupa bagan untuk memperhatikan langkah-langkah algoritma sebuah bahasa pemrograman. Ananda bisa melihat di bahan ajar halaman 5, di situ ada simbol atau bagan daripada flowchart. Ini contohnya ada simbol terminator. Ya, kamu perhatikan di sini ada simbol terminator, ada simbol input output, lalu ada simbol proses, lalu ada simbol lagi input output, dan terakhir juga ada simbol terminator. Selain itu tentu ada juga simbol atau bagan-bagan yang lain. Anda bisa memperhatikannya nanti di halaman 5 pada modul ya. Hal-hal yang dimuat di dalam notasi algoritma, yaitu ada variabel, ada input, ada proses, dan ada output. Ya, atau kita kenal istilah FIFO. Ingat aja FIFO, ada variabel, input, proses, dan output. Khusus untuk variabel, ini berkaitan nanti dengan ada yang namanya tipe data. Tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Kita mulai dari tipe data. Tipe data merupakan suatu bentuk penggolongan jenis data berdasarkan kategori data, ukuran, dan kegunaan data yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Anda bisa lihat, buka halaman ke-6. Di sana ada tabel tipe data pada Microsoft Visual Basic 6.0. Ya. Contohnya di sini ada boolean, integer, currency, desimal, variant, dan string. Oke. Boolean itu untuk apa? Tipe data 2 nilai, Pak, true or false. Apa itu tipe data integer? Numerik. Numerik atau berupa angka-angka. Ya, tentu yang berkaitan dengan integer juga ada byte, ada long, ada single, ada double. String ini untuk kata atau karakter, ya. Tipe data alnumerik. Ini tipe data yang menandakan karakter. Oke? Dan ditandai nanti dengan tanda, ingat, petik 2 ya. Awali petik 2 dan akhiri petik 2. Yang kedua, variabel merupakan tempat penyimpanan data dalam memori komputer yang mengandung data atau nilai sementara dari sebuah proses pada suatu pemrograman. Nah, bisa dilihat pada halaman ke-7. Variabel ini terdiri dari 2 bagian, ada deklarasi eksplisit dan deklarasi implisit. Ya, ini deklarasi eksplisit ditandai seperti dim. Dim NISNS tipe data, yaitu integer. Kemudian dim nama S string, karena dia merupakan karakter. Dan satu lagi ada yang namanya deklarasi implisit, ini berupa simbol saja. Ya, nanti penggabungan, nanti kita akan menggunakan yang implisit. Kemudian konstanta. Konstanta merupakan suatu variabel yang mempunyai nilai tetap dan tidak dapat diubah nilainya. Satuan, Pak? Satuan bukan nilai tetap. Nilai pi, Pak. 3,14. Iya, nilai pi 22/7 atau 3,14. Ini dia. Deklarasi konstanta. Pi sama dengan 314. Kemudian operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk merubah suatu nilai dalam sebuah program. Operator aritmatika. Ya, kamu bisa lihat di halaman ke-8 di situ tentang operator aritmatika, operator perbandingan, operator logika,
operator penugasan dan operator penggabungan. Silakan dibuka Microsoft Visual Basic-nya ya. Kalau yang sudah, katakan sudah. Sudah, Pak. Sudah, 4 Pak. orang. Kamu sambil memperhatikan nanti di halaman ke-11 ya. 11. Ini adalah tampilan Visual Basic ya. Di mana di sini ada menu bar. Inilah menu barnya. Ada file, edit, view, project, dan seterusnya. Kemudian ada di sini bawahnya adalah toolbar. Ya, ini namanya toolbar. Ya, ini akan berkaitan nanti di bawahnya juga. Ya. Kemudian di sebelah sini ini namanya toolbox. Oke. Toolbox. Lalu ini ada namanya jendela form. Ya. Lalu di sini ada jendela project, di sini ini adalah propertiesnya, dan ini adalah layoutnya. Silakan dibuka halaman 13 dan 14. Ya, kemudian ada yang namanya text box dengan option button. Apa bedanya ini? Ya, yang check itu bisa pilih beberapa, yang itu cuma bisa pilih satu, Pak. Ini timer. Ini untuk menampilkan daripada waktu. Dan hari ini kita akan mempelajari memasukkan gambar di dalam form ini, kemudian memasukkan label, teks, kemudian nanti yang lain-lain, termasuk juga dengan timer. Hari ini kita akan membuat program persegi panjang dulu ya. Di sini letakkan form, di sini namanya masih form 1. Caption kita boleh ganti. Kata program bangun datar persegi panjang. Untuk gambar, Ananda boleh pilih picture box atau yang image. Bapak pakai image saja deh. Oke, silakan memilih gambar. Ini bisa kamu besarkan. Di sini ada stretch. Stretch-nya kamu pilih saja yang true. Maka dia akan menyesuaikan daripada kolom yang kita sediakan. Kemudian, kita akan membuat beberapa label. Caption-nya adalah lebar. Ya, bisa di sini font-nya kamu ganti ya. Font-nya kamu ganti. Kamu boleh sesuaikan saja. Panjang, kita menggunakan text box. Kita buat seperti ini. Kita sesuaikan ya. Nama ini adalah merupakan variabel, kita ganti misalkan panjang. Ini ada alikman. Kita letakkan dia misalkan ada di sebelah kanan. Ya. Kamu bebas saja sih mau tengah. Nah, supaya tampilannya tampak seperti ini, kita bisa pilih ini. Border style-nya. Jadi dia seolah-olah sama seperti text box ya. Apakah sudah selesai sampai sini? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita sekarang bermain lagi di line. Ini dulu. Kita kasih garis seperti ini contoh ya. Ya, warnanya boleh kita ganti bebas. Ingat, setelah kamu selesai toolbox, kamu bermain di properties. Kemudian, kita bermain lagi meletakkan tombol. Ya, kita kasih nama di sini captionnya adalah hitung. Ya, perlu diingat, nama variabel tidak boleh ada yang sama. Kamu tambahkan tanda dan seperti ini. Kamu lihat ada garis di bawah huruf H ya. Nanti tujuannya kalau kamu gunakan seperti ini, fungsi dan, ini penggabungan namanya tadi. Tinggal kamu cukup tekan ALT, baru H.
Itu tekan apa Pak? Coba ulang. Yang Ya. biar dia ada garis bawah itu. Oke, kamu arahkan di caption. Tadi masih ingat kan untuk implicit, explicit ada di variable. Variabelnya. Di sini captionnya kita tinggal beri tanda done. Oke? Oke Pak. Oke, lanjut lagi. Karena kita akan melakukan perhitungan adalah mencari luas, mencari keliling persegi panjang ya. Sekarang kita akan bermain di combo box. Ya. Kamu arahkan seperti ini. Ya, misalkan saya memberi nama pilih. Hurufnya bisa kamu perbesar. Untuk teks, kita boleh kosongkan atau kita supaya dia langsung ada, saya pilih aja misalkan luas di sini. Desainnya ini, saya ganti warna-warna. Warna formnya, kalau untuk mengganti warna form seperti ini, latarnya, backgroundnya, kita pilih yang back color. Ya silakan kita mau merapikan biar agak lebih menarik ya. Sampai sini, Bapak akan jalankan hasil sementara programnya. Untuk jalankan program, kamu cukup tekan F5 atau tekan tanda sini. Inilah hasil sementara. Bapak akan melihat dulu ya. Silakan dipresentasikan dulu supaya kita lanjut memasukkan codingnya. Saya present ya. Siap, silakan. Ini Pak. Itu sudah run ya. Sudah Pak. Pak, cara ini Pak, supaya Silakan. gambarnya sesuai dengan kotak gimana Pak? Oh, Bebas, stretch, baru Pak. stretch ganti dengan true. Saya mau coba, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Ya, nanti tinggal ganti, dirapikan lagi ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, sekarang kita akan masukkan dulu coding-codingnya. Sekarang kita double klik yang di warna biru ini ya, di formnya double klik. Kita masuk ke lokasi jendela atau pada jendela coding ya. Di sinilah kita akan memasukkan kode-kodenya. Karena kita di sini perlu masukkan combo-combo tadi ya, maka kita tambahkan sini. Pilih titik add item. Kita kasih misalkan luas. Lalu pilih titik add item keliling. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini sudah ada, ini ya pilihannya, ada luas dan ada keliling. Oke, untuk menghitungnya kita masuk double klik pada command button. Perhatikan, karena pilih tadi ada dua pilihan, maka kita menggunakan if. Jika pilih titik teks sama dengan luas, dan hasil sama dengan titik caption sama dengan panjang kali lebar. Else hasil titik caption sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Silakan kamu masukkan rumusnya ya. Baru setelah itu kamu tutup. Kalau fungsi if selalu ditutup dengan tanda end div.
Pak punya saya ada stuck dikit Pak. Ini Pak. Kamu pakai Ini sama itu dengan. sebenarnya dua. Sama dengan ini buang. Oh, nggak usah pakai sama dengan. Iya. Karena kan gini menambah saja. Kamu perhatikan Haris ketika kamu bikin titik add item apa perintah selanjutnya. Kan selalu itu ya. Oh iya. Kita ada selalu di garis bawah, di bawahnya itu kan. Iya. Kalau kita bikin titik item, apa kelanjutannya? Ada. Ya, di situ langsung diberikan tanda string, string. Oke, Haris? Oke, Pak. Ya, kalau string tadi kan menggunakan langsung petik 2 ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Double klik di sini. Di sini ada private sub, pilih Cheng. Cheng ini kita ganti menjadi klik karena kita akan mengklik ya. Nah, kamu perhatikan di sini ya. Di sini kan ada 2 kali pengulangan ya. Kamu cukup membuat private sub baru. Misalkan private sub kosong, misalkan gitu ya. Kamu tinggal masukkan sini kata kosong. Khusus yang timer saya masukkan. Untuk timer, intervalnya kamu ganti 1000. Tinggal arahkan ke timer ini, double klik. Ke timer ada muncul private sub timer ya. Tinggal kamu bikin sini. Waktu sama dengan format, date, tanggal, kasih seperti ini, misalkan bulan dan tahun. Oke, kira-kira hasilnya adalah seperti ini ya. Ya, silakan membuat program ini ya. Silakan amati gambar di bawah ini, lakukan analisa toolbox-nya, lalu buatlah programnya ya. Dalam waktu 30 menit ya. Silakan. Melihat tantangan di sekitarku, aku merasa tak mampu. Aku bisa, pasti bisa. Bila aku gagal, tak mengapa. Pak, yang di coding itu kalau 3,14 pakai koma kan Pak? Bukan pakai titik kan? Pakai titik. Pakai titik ya. Sudah. Coba kombonya di apa? Kasih pilihan. Tinggal nambah luas dengan keliling. Kita masukkanlah add item kan. No, nggak pakai sama dengan, langsung string. Berarti kamu pakai if lagi nanti ya, Fandi. Bagaimana Haris? Mau dipresentasi? Saya nggak bisa Pak. Coba Bapak lihat ya. Ini Pak, kalau mau jalan nggak bisa Pak. Sebentar, Bapak lihat. No, bukan di form load, bukan di formnya kita bikin rumus. Oh bukan ya? Tapi di command button kan. Oh iya ya. Jangan Pak. Pak, yang rumus T kali jari-jari itu T-nya tulis T atau 3.14? Gimana? 3.14. 3.14. Ini jangan ceng, tapi klik. Aku merasa tak mampu, namun tak mau menyerah. Oh ya, nggak bisa Pak. Oke, formmu lihat, formmu. Ini udah ganti. Label. Ya kalau label berarti dia label aja, bukan label hasil, William. Coba lagi. Itu kan kamu kan label titik hasil. Itu buang. Udah.
Oke, kalau sudah ditutup aja. Apakah ada mau tanyakan mengenai untuk materi hari ini? Tidak, Pak. Kalau begitu, silakan Ananda untuk mengambil kesimpulan apa yang Ananda dapat pada hari ini dan apa yang akan Ananda perbaiki untuk yang di masa akan datang. Yang saya dapat dari pelajaran hari ini itu kita bisa membuat program-program sederhana. Dan apa yang saya inginkan saya ke depannya itu saya ingin membuat program-program yang berguna bagi orang-orang lain. Kita dapat menghemat banyak waktu dengan menggunakan program-program kayak gini, Pak. Untuk menghitung. Terus apa harapan untuk ini mengembangkan? Harapannya kita bisa menggunakan program ini untuk keseharian gitu, Pak. Untuk manfaatnya itu dari awal kita dapat mempelajari seperti pelajaran materi yang algoritma, dan juga di dalam Microsoft ini Visual Basic ini kita dapat membuat suatu program atau aplikasi yang dasar yang berfungsi untuk memudahkan kita sehari-hari. Dan untuk kedepannya saya mau memperhatikan yang nama-nama tadi yang salah gitu, Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Untuk hari ini pelajarannya kamu sudah mengetahui apa itu algoritma ya. Itu adalah urutan logis, perintah logis yang kita gunakan dalam bentuk bahasa kita sehari-hari yang akan diterjemahkan nanti ke dalam bahasa pemrograman. Dan salah satu bahasa pemrograman itu adalah Visual Basic. Kamu bisa membuat program-program. Saat ini kamu mempelajari adalah membuat program sederhana. Untuk terakhir, pemahaman terakhir, silakan Ananda mengerjakan post-test ya. Oke ya, terima kasih sudah melakukan evaluasi dan Bapak melihat hasilnya sudah baik, rata-rata 90, dan juga evaluasi untuk pemrograman Microsoft Visual Basic juga sudah baik ya. Tinggal nanti desainnya dirapikan saja. Oke. Dan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita juga berdoa ya. Dalam hal ini Bapak meminta Aris boleh pimpin kita dalam doa. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tetap jaga protokol kesehatan. Ingat selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Ya, kita bantu pemerintah melawan COVID-19. Indonesia sehat, Indonesia sejahtera. Oke, selamat siang. Sukses buat selalu Ananda semuanya. Terima kasih. Silakan boleh keluar ya.